Halo semuanya, sebelum kita mulai kepada materi kita kali ini, marilah kita pelajari terlebih dahulu mengenai materi pemantik untuk materi kita kali ini. Ya, adapun materi pemantik kita kali ini yaitu mengenai tempat kedudukan titik-titik, di mana untuk materi kita kali ini merupakan materi yang baru bagi kalian di kelas 10. Oleh karena itu, untuk mengawali materi kita ini, kalian harus memperhatikan atau mengetahui terlebih dahulu materi pemantik ini. Untuk kegiatan yang pertama di sini adalah eksplorasi. Pada berikut ini menunjukkan prediksi kecepatan gerak lempeng bumi yang ditunjukkan oleh anak panah. Batas-batas lempeng ditandai dengan warna putih. Ukuran 5 cm per tahun diberikan oleh anak panah di bawah sebagai patokan. Lempeng bumi yang bergerak dapat bertemu dengan lempeng bumi lainnya. Pertemuan dua lempeng bumi dapat menyebabkan terjadinya gempa bumi atau tsunami. Jadi di sini akan diberikan gambar arah atau gerakan dari lempeng bumi, di mana dari gambar tersebut nantinya kalian akan mengetahui apa sih kira-kira materi yang akan kita pelajari kali ini. Oke, baiklah, kita lihat saja pada gambarnya ya. Inilah gambar prediksi kecepatan lempeng bumi. Silakan kalian perhatikan pada gambar tersebut. Ya, jadi dalam gambar ini terdapat banyak anak panah, di mana setiap anak panah ini dia menunjukkan kecepatannya. Kemudian di sini juga terdapat perbedaan di setiap anak panah, yaitu dari arah geraknya, di mana arah geraknya ada yang menuju ke bawah, ada yang ke samping kiri, ada yang ke samping kanan, ada yang ke atas, dan seterusnya. Ya, di sini arahnya dia ada yang berlawanan, saling berlawanan atau searah. Kemudian ada juga panjang dari setiap tanda panah ini, dia ada yang berbeda-beda. Ya, di sini kita perhatikan ini ada yang pendek, di sini panjang, dan di sini ada yang lebih panjang lagi. Ya. Namun di sini juga terdapat beberapa yang tanda panah yang dia sama panjangnya serta yang arahnya sama juga. Jadi arah-arah atau tanda panah ini dia bertujuan apa tadi? Yaitu untuk menunjukkan gerak bumi. Kalian perhatikan anak panah dalam gambar dan kerjakan soal-soal di bawah ini. Ya. Tadi kan setelah kalian perhatikan anak panah tersebut, silakan kalian jawab soal ini sebagai soal pretest kalian. Yang pertama adalah, apakah ada dua anak panah yang arahnya saling berlawanan? Kemudian, apakah artinya jika dua anak panah mempunyai arah dan panjang yang sama? Jadi di sini kalian kerjakan soalnya ini sebagai soal pretest kalian ya. Ini cukup gampang. Nah, setelah bereksplorasi, maka di sini kalian akan menemukan bahwasanya manfaat dalam menggambar gerak lempeng dengan anak panah pada peta adalah memudahkan untuk membaca datanya, seberapa cepat dan kemana arah gerak lempengnya. Oleh karena itu, para ilmuwan dapat memperkirakan pertemuan lempeng-lempeng mana yang akan terjadi terlebih dahulu. Jadi, manfaat menggambarkan gerak lempeng tadi dengan anak panah itu sudah jelas ya, untuk memudahkan para peneliti dalam membaca datanya, ya, yaitu yang diteliti itu adalah seberapa cepat serta kemana arah gerak lempengnya, ya, apakah dia semakin panjang arah panahnya itu dia semakin cepat atau bagaimana, serta arah gerak lempengnya itu bagaimana, apakah dia ke atas, ke kiri, ke kanan atau berlawanan, sehingga nantinya para ilmuwan bisa memperkirakan pertemuan lempeng-lempeng mana saja yang akan terjadi terlebih dahulu, apakah dia yang jaraknya lebih kecil atau arahnya yang sama atau bagaimana. Setelah itu kita perhatikan bahwasanya anak panah yang menunjukkan nilai dan arah dalam peta ini merupakan suatu besaran yang disebut dengan vektor. Ya, jadi vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi kan tadi kan dari anak panah tadi itu dia merupakan suatu besaran, ya, dikatakan sebagai vektor, di mana vektor itu dia merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Ya, nilai di sini dia menunjukkan
berapa panjang atau berapa besar vektor tersebut. Ya, biasanya di sini menunjukkan lebih ke panjang vektornya itu berapa. Sedangkan arahnya ini apakah dia ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, atau berlawanan atau searah.